Saya masih bersama dan Puspom TNI Mazda TNI Agung Handoko dan aktivis HAM senior Hendardi. Saya ke Pak Agung. Pak Agung, sekarang baik polisi maupun militer aktif menerima penempatan di institusi sipil. Tetapi kemudian kalau melakukan tindakan kejahatan, korupsi misalnya, tidak boleh ditersangkakan oleh sipil. Tugas sipilnya mau, tapi ditersangkakan oleh sipil nggak mau. Terasa seperti tentara ingin dianak emaskan, diistimewakan selalu. Apa penjelasan TNI kalau dengan anggapan seperti ini? Baik, terima kasih. Jadi kembali tadi bahwa subjek hukum kita di peradilan militer adalah prajurit militer aktif. Soal dikatakan bahwa ini seolah-olah mendapat privilege atau impunitas, sebetulnya tidak. Hanya mungkin media tidak pernah meliput bagaimana penanganan hukum di lingkungan TNI. Kalau kita lihat masalah korupsi di Indonesia, dari antara, kalau bukan maksudnya untuk mendikotomikan antara sipil dengan militer, dengan jumlah yang lebih banyak sipil mungkin, yang hukuman berat baru dua memang, satu di sipil, satu di militer, seumur hidup. Nah ini bisa jadi contoh. Di luar itu banyak sekali Mbak, militer-militer yang dipecat hanya gara-gara berbagai macam kasus. Ini Bapak ingin mengatakan bahwa dengan mereka disidang di polisi militer tidak berarti mereka bisa melenggang kangkung, tidak memberikan impunitas, tetapi ini yang justru menjadi pandangan bagi banyak orang termasuk masyarakat sipil. Bung Hendardi baru saja mengatakan bahwa cara-cara semacam ini menarik militer kembali ke peradilan militer, padahal kejahatan mereka adalah kejahatan misalnya korupsi, itu adalah untuk impunitas. Gimana Anda menggambarkan bahwa itu sebuah kaitan atau sebuah relevansi yang sangat jelas? Itu satu hal ya, bahwa proteksi ya ataupun impunitas itu bakal terjadi karena mereka menangani dirinya sendiri kok, gitu ininya ya. Bagaimana orang melihat ini soal akuntabilitas gitu ya. Sekarang misalnya jadi persoalan apa yang Pak Agung sampaikan tadi, bahwa saya tidak mempermasalahkan apakah peradilan militer itu misalnya akan menghukum seseorang beringan atau berat ya, karena itu otoritas dan wilayah hakim ya. Yang saya persoalkan adalah misalnya sekarang, tapi yang lebih jauh dari sekedar mengimpunitas dalam pengertian politik adalah sejauh mana keterbukaan akuntabilitas di misalnya orang bertanya bagaimana tahanan militer, apa benar dia ditahan ini semacam itu ya, apa kemudian bagaimana prosedur pengawasan tahanan dan narapidana militer ya, itu aja persoalan teknis yang kemudian akan berlanjut menjadi pertanyaan-pertanyaan. Mengapa tidak percaya? Ya, kalau mereka bisa menangani sendiri kan orang lain nggak bisa lihat. Ya orang di KPK aja diambil kok TSK-nya. Anda lebih percaya bahwa semua prosedur itu biar ditangani oleh aparat penegak hukum yang notabene sipil? Di mana-mana negara demokrasi begitu. Dia tidak peduli militer, tidak peduli apakah itu pensiun atau sudah aktif. Ya, kalau dia melakukan suatu tindak pidana umum ya tempatnya di wilayah peradilan umum. Bagaimana hal-hal seperti ini bisa diterima oleh institusi TNI? Baik, Mbak Rosi. Jadi masalah impunitas ini ya kami juga perlu kejelasan di mana bukti-bukti bahwa kami mempunyai impunitas. Tunjukkan bahwa prajurit-prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum dibebaskan atau tidak mendapat putusan hukuman. Kami sangat terbuka dan secara formil persidangan itu harus dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi ya mungkin peradilan di lingkungan militer persidangannya tidak menarik media dibanding, mohon maaf, kalau ada artis bermasalah ini akan berbeda Mbak. Nah, ini yang perlu. Tapi di sini ada soal sedikit perbedaan. Kalau Pak Agung kan mengatakan soal vonisnya.
percayalah bahwa militer aktif dia dipecat dan kemudian juga hukuman yang tidak ringan. Bapak ingin mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melenggang kangkung. Tetapi kan yang menjadi poin kritis dari seorang Hendardi adalah bukan soal vonis hukumannya, tapi selama proses di peradilan itu. Karena antara mereka menjaga mereka sendiri. Begitu kan poinnya? Ya, mereka menjaga sendiri dirinya sendiri, dan itu seberapa jauh publik bisa mengawasi itu. Ya, dan saya setuju sebetulnya kalau mau hukuman keras lama ini asal itu tindak pidana militer, ya silakan. Tapi kalau tindak pidana umum, ya itu tidak di peradilan militer. Silakan dijawab dulu. Jadi masalah bukan tadi permasalahan vonisnya, tapi prosesnya tadi saya sampaikan bahwa kita sangat terbuka. Mau mulai proses penyidikan seperti sekarang ini, silahkan. Kami sudah terbuka, silahkan teman-teman media mengikuti. Dan kita akan terus laporkan perkembangan-perkembangan yang kita tangkap. Itu kan persidangan tapi Pak, kan yang ditanyakan soal pada saat ia ditempatkan di polisi militer, di penjara militer. Kita mau dilihat silakan Mbak. Mungkin, mohon maaf, perlakuannya akan lebih berat mungkin dibanding masyarakat yang pada umumnya. Saya mau masuk ke pernyataannya Pak Mahfud, karena Menko Polhukam pada tanggal 1 Agustus lalu, Bung Hendardi, yang mengatakan kesan saya pribadi peradilan militer itu kalau sudah mengadili biasanya lebih steril dari intervensi politik. Biasanya lebih steril dari tekanan masyarakat sipil. Oleh sebab itu kita percayakan ini kepada peradilan militer dan kita semua akan mengawalnya dari luar. Jadi sebuah justru dukungan bahwa peradilan militer itu Pak Mahfud ingin menjawab sinisme dari masyarakat sipil soal peradilan militer, tahanan militer, pasti antar mereka jeruk makan jeruk. Pak Mahfud memberikan kalimat ini untuk menjawab sinisme Anda. Ya, dia lagi bermain kata-kata, biar aja. Tapi saya kira dia harus elaborasi dong. Bagaimana menjawab itu dengan konkret. Kalau cuma bicara begitu, kenyataannya kan bahwa dia hanya menunjukkan ketidakmampuan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ya menarik persoalan-persoalan yang pidana-pidana umum yang bukan pidana militer itu ditangani oleh militer. Dia tidak bisa tarik ke ini. Nah, karena itu justifikasi semacam itu buat saya. Jadi kalau Anda selama ia melakukan satu tindakan pidana yang bersifat militer, itu tidak masalah ya di peradilan militer. Ya memang itu begitu, memang aturannya itu tugasnya. begitu. Tetapi ketika ia bersama-sama dengan sipil melakukan kejahatan pidana umum, ia harus diserahkan pada peradilan umum. Ya. Jadi dan itu ya walaupun perdebatan itu sekarang mungkin karena saya katakan tadi undang-undangnya masing-masing masih ada, masih ada dan masih boleh katakan sama kuat gitu. Ya mungkin memang harus dicari jalannya. Ya misalnya peradilan koneksitas itu merupakan satu cara ya yang bisa diatur kemudian. Tetapi untuk sementara waktu. Tetapi ada PR yang paling mendasar buat saya. Ya. PR dan ini karena sebetulnya ini PR-nya pekerjaan rumah politik. Apa? Presiden dan parlemen ini memang nggak punya nyali untuk membuat merubah, merevisi undang-undang peradilan militer. Kenapa? Dari dulu. Ya karena apapun ya saya bicara di depan militer bahwa supremasi militer masih cukup kuat untuk ini. Ya. Powernya masih cukup kuat di dalam politik Indonesia. Itu saja masalahnya. Nggak jauh. Jadi persoalan politik kalau semua mau Anda kembalikan ke ini. Kita bisa aja ngakal-ngakali dengan koneksitas ini, tetek bengek segala macam. Tapi persoalan intinya adalah bahwa memang supremasi militer masih cukup dominan di dalam politik Indonesia. Sehingga presiden maupun parlemen, DPR tidak punya nyali, saya mau katakan. Apakah Bung Hendardi, apakah pernyataan-pernyataan seperti ini, karena misalnya banyak juga perwira yang mengatakan ini adalah bagian dari proksi yang tidak ingin institusi militer itu kuat. Pokoknya institusi militer itu dia harus siapa yang nggak pengen kuat? Kalau ngelawan ada musuh dari luar ya harus kuat. Kalau perlu saya terjun juga ikut bantu. Tapi kan persoalannya kita bukan melawan musuh. Apalagi sebenarnya yang menjadi kekhawatiran, bukankah TNI saat ini sudah mereformasi dirinya? Mengapa sinisme itu masih ada?
Ini bukan sinisme, kenyataan bahwa di dalam hukum apa yang namanya azas kesetaraan dalam hukum itu tidak dijalankan. Kenapa? Tadi saya katakan lagi, karena ada beberapa perundang-undangan kemudian yang menghambat. Kenapa kemudian tidak dirubah? Karena politik itu, presiden maupun parlemen yang punya kewenangan legislasi terhadap itu tidak punya nyali. Kenapa? Karena militer masih cukup kuat. Dominasi artinya betul ada perubahan di dalam militer pasti, ya banyak perubahan menurut saya, ya. Namun kan kita bicara dalam konteks ini, konteks bagaimana mengadili militer supaya ini tidak selalu menjadi konflik ke depan. Persoalan yang terus menerus ini, ya. Ingat loh, ini warisan Orde Baru. Presiden Jokowi mengatakan harus ada evaluasi agar jangan ada lagi korupsi di tempat-tempat yang penting, termasuk evaluasi penempatan militer dan polisi di tempat-tempat sipil. Apa artinya? Kami kembali sesaat lagi.